memberikan, materi mengenai organisasi file. Sebelum, presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 7. Yang pertama ada Ahmadiyah Ridwan Ilyawan dengan NIM 211511001. Yang kedua ada Efik Nur Afifah dengan NIM 211511012. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Muhammad Fadil Maulana dengan NIM 211511024. Baik, langsung kami mulai saja ke presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep file. File itu sendiri adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file ini adalah memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program. Terus ada media file. Media filenya itu bisa berupa mechanical storage, kartu punch, paper tape. Yang kedua ada magnetic tape storage. Yang ketiga ada rotating magnetic storage, disket, fixed disk, diskpack, drum. Terus yang keempat ada magnetic strip. Yang kelima ada laser strip. Dan yang keenam ada electromagnetic bubble. Terus sifat ideal file itu sendiri ada 3, yaitu aksesnya yang cepat, yang kedua kemudahan update seperti insert, delete, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada storage atau space yang kecil. Boleh dilanjut? Lalu di sini ada ukuran performansi file, yaitu untuk mengukur performance berbagai cara organisasi atau penstrukturan. Hal yang biasa ditinjau itu ada 7. Yang pertama ada storage atau space yang ditempati. Di sini kinerja file-filenya untuk storage atau space yang ditempati itu berhubungan dengan 2 faktor atau dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu nama dan nilai atribut yang disimpan lengkap, ada record data yang disimpan dalam file-file. Terus yang kedua, faktor yang kedua yaitu data yang tidak eksis tidak diperhitungkan dalam file-file. Terus yang kedua ada waktu untuk mengambil sembarang record. Waktu untuk mengambil sembarang record ini berhubungan dengan fetch record time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menemukan suatu record di dalam file. Terus yang ketiga ada waktu untuk mengambil record berikut. Waktu untuk mengambil record berikut ini berhubungan dengan get next time, yaitu pada saat pengambilan record berikutnya tidak terjadi pengurutan record. Pengambilan record berikutnya pada file-file dapat dilakukan di lokasi manapun. Lalu yang keempat ada waktu untuk insertion record baru. Berhubungan dengan insert time, data yang terdapat pada file-file ini tidak terstruktur. Pada file-file penyisipan record dilakukan dengan cara menambahkan record di akhir file. Lalu yang kelima ada waktu untuk merubah record lama atau pembaruan, berhubungan dengan update time. Lalu yang keenam ada waktu untuk membaca file sampai habis atau membaca seluruh record. Mekanisme pembacaan seluruh record ini dilakukan secara sekuensial, yaitu dibaca secara terurut dari record awal sampai record yang terakhir. Lalu yang ketujuh ada waktu untuk melakukan reorganisasi, yaitu berhubungan dengan file time. Jadi reorganisasi file ini sangatlah dibutuhkan agar file dapat menjadi lebih ringkas dan proses pengambilan record menjadi lebih cepat. Kemudian ada jenis dasar organisasi atau struktur file. Struktur file ini dikelompokkan menjadi 6 struktur. Yang pertama ada file sekuensial, indeks sekuensial, indeks, hash atau direct, dan multi-ring. Boleh dilanjut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi file. File-file ini merupakan salah satu struktur dasar paling dasar dari struktur file.
selain file sekuensial. Kadang-kadang juga disebut tak terorganisasikan. Jadi file-file atau disebut dengan file tumpukan ialah struktur paling sederhana sehingga struktur ini jarang digunakan secara praktis namun merupakan basis evaluasi struktur-struktur lain. Lalu dalam organisasi struktur file ini datanya tersusun secara kronologis, tidak ada usaha analisis, kategorisasi data. Lalu panjang record dan elemen datanya tidak seragam. Kemudian identifikasi jenis data berdasarkan perjanjian posisi atau penambahan kode tertentu. Boleh dilanjut. Lalu di sini ada contoh dari file-file. Bisa dilihat di sini ada 4 record, yang 4-nya kosong. Untuk identifikasinya itu dari record yang pertama, nama datanya ditulis dan diikuti dengan nilainya. Jadi yang pertama nama datanya itu bisa dilihat ada nama, terus nilainya itu Ahmad, lalu seterusnya. Umurnya 25, tingginya 180. Kemudian untuk record kedua, itu nilai pada field kotak ke 1, 3, 5, 7, dan 9 itu nilainya kan 1, 3, 4, 6, 8. Terus diikuti kode jenis datanya. Misalkan yang nilai pertama itu data nomor barang. Nah, data nomor barangnya itu yang 1, 2, 3, 4, 6. Terus yang field kotak ketiga, kode barangnya 3. Misalnya jumlah barang. Nah, jumlah barangnya itu berarti 750. Terus berikutnya kode jenis data yang 4 itu isinya misalnya harga totalnya. Begitu seterusnya. Terus di record ketiga itu identifikasinya dilakukan dengan perjanjian posisi. Terus di file-file ini juga tadi ada si panjang sama datanya itu tidak seragam. Ini juga tidak seragam. Seperti itu. Boleh dilanjut. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Evik Novifah atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai organisasi sekuensial. Nah, organisasi sekuensial ini merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record dalam sebuah file secara berurutan. Misal, record pertama ditempatkan pada posisi pertama dalam file, record kedua ditempatkan pada posisi kedua dalam file, dan seterusnya. Begitu pula pada saat pengaksesan dan pada waktu file ini digunakan sebagai input. Singkatnya, ini adalah penyeragaman struktur record yang disertakan dengan pengurutan penempatan atau sort record dengan aturan tertentu. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada 6 record. Nah, dapat dilihat bahwa ada perjanjian yang mendasari struktur record berikut. Misal di field pertama atau kotak pertama berisi nama. Ada Anton, Aquaman, dan seterusnya. Nah, di field atau kotak kedua berisi umur dari orangnya. Nah, di field ketiga berisi tinggi badan. Field keempat berisi IQ. Dan terakhir adalah record terurut atau sorted dari kecil ke besar berdasarkan nilai field yang pertama, yaitu nama. Nah, ini diurutkan berdasarkan abjad. Nah, prosesnya, karena record-record yang terdapat pada struktur sekuensial harus diakses secara berurutan, maka dalam proses struktur sekuensial lebih sering menggunakan batch processing daripada real-time processing. Nah, kesimpulannya, struktur sekuensial ini memperlihatkan kelemahan untuk insertion record baru karena akan terjadi pemindahan besar-besaran yang disebabkan oleh record yang harus tersusun terurut secara fisik, sedangkan deletion masih dapat dihadapi dengan cara menandai record yang akan dihapus. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh Ahmadiyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indexed sequential. Indexed sequential ini ada untuk menyelesaikan kekurangan dari tipe sekuensial gitu. Jadi dari tipe sekuensial itu diberi sebuah indeks supaya dia bisa dioperasikan secara efektif dan efisien.
Nah, indexed sequential ini adalah organisasi kumpulan record dengan akses record secara sekuensial maupun individu berdasarkan nilai key. Nah, nilai key ini mungkin seperti indeks di dalam array. Boleh lanjut. Nah, jadi dalam pembuatan struktur file dengan indexed sequential ini ada 3 bagian. Yang pertama ada primary area, yaitu berisi file sekuensial terbagi dalam beberapa blok. Setiap blok terdiri dari n buah record. N disebut sebagai blok faktor. Primary area ini adalah data real gitu dari record yang aslinya gitu. Lalu ada overflow area, yaitu menampung record baru yang tidak mendapat tempat di primary area. Nah, tadi kan di dalam kesimpulan file sekuensial dijelaskan bahwa ada permasalahan ketika kita ingin menambahkan record misalkan gitu. Nah, tapi si record ini ingin ditambah di tengah-tengah gitu kan. Kalau ingin ditambah di tengah-tengah itu kan sulit ya. Makanya sebelum harus ada rekonstruksi ulang dari strukturnya gitu. Nah, makanya ditampung dulu di overflow area ini gitu. Nah, di situ ada index area, yaitu berisi nilai key dan pointer ke primary area gitu. Ini indeks yang akan menunjuk gitu ya, akan mengoperasikan struktur itu supaya bisa dipindah-pindah gitu. Boleh dilanjut. Nah, ini ada gambarannya. Jadi yang pertama ini sebenarnya akan terbentuk 2 file, jadi 2 area. Bagi saya sendiri sebenarnya ini masih terlalu abstrak gitu ya. Untuk codingannya seperti apa masih belum ditemukan gitu ya. Mungkin kekurangannya adalah algoritmanya belum dapat atau mungkin ada fungsi-fungsi khusus yang memang belum saya tahu gitu. Jadi ada yang pertama di bagian index area ada tabel indeks level 2 dan tabel indeks level 1. Tabel indeks level 2 ini adalah kenapa cuman Agus 1, Nana 2. Agus ini diambil dari sebagai angkor gitu ya. Angkor dari tabel ini level 1. Karena Agus ini adalah indeks pertama di nomor blok 1 gitu. Jadi pada indeks level 2 Agus itu diletakkan di indeks level 2 gitu. Terus di sini juga kan tadi ada bagian-bagiannya yang paling kiri dari blok itu adalah nomor bloknya, terus yang Agus dan nama-namanya itu adalah key-nya gitu, isinya. Lalu itu yang angka 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 dan seterusnya itu adalah pointer gitu. Kalau misalkan di dalam bahasa sih mungkin pointernya kan address di memori gitu. Tapi kalau dari dalam file, menurut kesimpulan saya dari yang saya pelajari, itu adalah indeks seperti pada array gitu. Nah, jadi dalam record dalam file itu bisa diakses nilai-nilainya dengan sebuah indeks. Jadi tidak bisa diakses dengan address seperti memori di dalam operasi-operasi sebelumnya gitu ya. Lalu di primary area ini ada 2 bagian. Di data area ini ada 2 bagian, yaitu primary area dan overflow area. Seperti yang dapat dilihat ada nomor blok, record, key, data lain-lain, dan overflow pointer. Overflow pointer akan dijelaskan nanti lebih detail setelah sesi ini. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada ya seperti itu aja, boleh dilanjut. Nah, di sini ada proses insertion gitu. Kalau dalam sequential kan kita insert aja file tersebut secara bebas gitu ya. Kita insert, akan diletakkan di bawahnya. Insert, diletakkan di bawahnya lagi. Insert, diletakkan di bawahnya lagi. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ingin insert sesuai dengan posisi yang kita inginkan gitu kan. Nah, jadi dengan indexed ini
kita bisa menentukan posisi karena dia diberi nilai indeks gitu ya. Sebagai contoh di sini ada kita ingin menambahkan kata cica misalkan. Kita cica itu kan kalau dalam record primary area ini dia letaknya di posisi bereta. Nah, maka dari itu bagaimana caranya supaya kita bisa meletakkan dia secara sekuensial diletakkan setelah bereta. Kalau misalkan kita letakkan di sini kan dia akan konflik dengan duloh gitu ya, parit, dan harus digeser ke bawah gitu ya. Nah itu tidak bisa gitu ya. Maka dari itu ada cara dengan cara menunjuk overflow pointer. Nanti overflow pointer ini akan menunjuk ke overflow area. Sebagai contoh di sini ada 51.3. 51.3 akan menunjuk ke overflow area nomor blok 51 indeks ke 3. Jadi ketika dibaca secara sekuensial, hal tersebut akan dimulai dari Agus, Ari, Badu, Bereta, lalu pointernya akan menunjuk ke Cica. Habis itu dia balik lagi ke Duloh gitu. Jadi ketika kita baca secara sekuensial, dia di print secara sekuensial, dia akan si Cica itu akan berada di bawah Duloh secara urutan. Boleh dilanjut? Lalu ada proses deletion. Deletion ini juga bagi saya masih terlalu abstrak bagaimana caranya gitu ya, kalau misalkan dari sisi codingan. Tapi secara konsep dia itu tidak dihapus secara fisik tapi hanya diberi tanda. Nah, dalam pemberian tandanya ini seperti apa saya masih belum tahu. Alokasi data item khusus pada struktur record yang berfungsi sebagai representasi status delete atau tidak gitu. Boleh dilanjut? Lalu ada reorganization gitu. Nah, reorganization ini mungkin kalau dari pemahaman saya sepertinya filenya itu dibaca ulang secara sekuensial setelah dia ditunjuk pointer-pointer segala macam gitu ya, supaya dia bisa terbaca secara sekuensial. Nah, habis itu dibaca secara sekuensial dan dia rekonstruksi ulang, di print ke file baru gitu. Jadi file barunya itu bentuknya udah berurutan seperti yang kita inginkan gitu. Mungkin seperti itu. Ya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Ahmad ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kami tutup saja presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, apakah dilanjut saja Pak untuk presentasi kelompok terakhir?
Halo Hilman. Eh, Mungkin bisa dilanjut ke kelompok 9. Boleh kepada rekan saya Wildan untuk bisa share screen. Bentar, ini yang Wildan tuh maaf, tadi saya terganggu. Yang Wildan ini yang kelompok terakhir? Atau masih yang lanjut yang tadi? Kelompok terakhir, Pak. Kelompok terakhir, Pak. Mungkin yang kelompok terakhir, tunggu tinggal 10 menit lagi. Tunggu besok aja kita lanjutkan ya. Oh, baik Pak, siap Pak. Baik, Pak. Ya. Dulu semua jangan lupa absensinya. Oh iya, saya belum takobal minal minkum. Mohon maaf lahir batin ya ke semuanya. Kita insya Allah bertemu minggu depan. Yuk, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, minal minkum juga Pak, mohon maaf batin.